dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat datang di kebaktian Sekolah Minggu Online Bina Warga bersama dengan Kak Lina dari GKI Cicurug dan Kak Eta Saragi dari GKPS Cikokol. Apa kabar adik-adik hari ini? Penuh dengan sukacita? Ya, hari ini adalah satu hari raya bagi kita umat Kristiani. Hari raya apa coba adik-adik? Iya, betul sekali. Hari kita memperingati dicurahkannya Roh Kudus setelah 10 hari yang lalu Tuhan Yesus naik ke surga. Adik-adik penuh dengan sukacita. Karena itu yuk kita bangkit berdiri bersama. Kita akan naikkan pujian. Mari adik-adik dengan penuh sukacita kita berikan senyum dan salam kepada orang di sekeliling kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, Yesus berikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul dari satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan aja berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membawa kebaktian kita di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini kami datang kepadamu dengan penuh sukacita karena Tuhan mengasihi kami, memberikan kesempatan bagi kami untuk ikut sekolah minggu. Berkati sekolah minggu kami, berkati Kak Lina, berkati Kak Eta, dan kami semua anak sekolah minggu, supaya kami boleh bersukacita di dalam Tuhan. Belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Karena itu kita harus selalu percaya dan juga selalu mengasihi Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita naikkan pujian Yesus sayang padaku. Sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab.
yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Eta Saragi untuk mempersiapkan hati kita, pikiran kita, dan seluruh kehidupan kita untuk mendengar dan menjadi pelaku firman. Mari kita naikkan pujian, baca Alkitab, dan doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik, sekolah minggu di Bina Warga. Ketemu lagi dengan aku, Kak Eta. Hari Minggu ini kita mau dengar sesuatu yang luar biasa dari firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati, kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari, di hari Minggu yang indah ini, kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu sekalipun melalui YouTube. Tapi kami percaya Roh Kudus-Mu akan bekerja di dalam hati kami masing-masing adik-adik sekolah minggu yang menyaksikan ibadah melalui YouTube ini. Terima kasih Bapa, karena Roh Kudus-Mu tidak terbatas oleh tempat, ruang, ataupun waktu. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kisah firman Tuhan pada hari Minggu ini terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 21. Judul perikop Pentakosta, tapi tema kita adalah Roh Kudus yang memampukan. Oke adik-adik, siapkan Alkitabnya, sembari adik-adik mendengarkan dan mengikuti di Alkitab, kakak akan menceritakan cerita tentang kisah para rasul ini. Nah adik-adik, kita mau belajar dari
Rasul Petrus. Coba kakak mau tanya, siapa di sini yang masih ingat cerita tentang Rasul Petrus? Ya, gimana ceritanya? Iya, betul. Petrus pernah, ayo, menyangkal Tuhan 3 kali sebelum ayam berkokok, ya. Itu adalah cerita waktu menjelang Tuhan Yesus disalib. Pinter anak-anak sekolah minggu Bina Warga. Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Lalu setelah dia menyangkal Tuhan Yesus disangkal oleh Petrus, atau Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali, akhirnya Petrus merasa apa, adik-adik? Iya benar, menyesal dan sedih gitu ya. Karena memang sudah diingatkan bahwa Petrus akan menyangkal pada saat Tuhan Yesus ditangkap ya. Dia takut apa ya, namanya pemimpinnya ditangkap, takutnya anak-anaknya atau anggotanya juga ikut-ikutan ditangkap. Setelah Tuhan Yesus ditangkap, lalu disalibkan dan bangkit, bertemulah kembali dengan Petrus. Ya adik-adik, lalu apa yang terjadi? Di situ Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah Petrus mengasihi Tuhan Yesus? Seperti itu. Lalu Petrus menjawab, ya Tuhan, Engkau tahu aku mengasihi Engkau. Tidak cukup 1 kali. Ya, sepertinya kakak sudah pernah bawakan ini ya adik-adik ya. Nah, sampai 3 kali. Kenapa? Karena juga Petrus menyangkal 3 kali. Jadi Tuhan ingin tahu kesungguhan Petrus. Setelah itu Petrus diperintahkan apa waktu itu? Kakak pernah bawakan loh bulan lalu. Nah, menggembalakan domba-domba. Nah, ketika dia mau menggembalakan domba-domba, di situ Petrus belum terlalu berani ya, belum terlalu mampu karena dia masih merasa bersalah. Tapi ketika di Kisah Para Rasul itu yang kita baca tadi, Roh Kudus sudah turun ke atas Petrus dan hidup Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita baca di perikop berikutnya apa? Khotbah Petrus. Apa yang terjadi ketika Petrus berkhotbah? Sebanyak kira-kira 3.000 jiwa pada saat itu juga percaya kepada Tuhan Yesus ya. Luar biasa sekali ya adik-adik. Kakak sangat suka dengan siapa namanya ini, Petrus, Rasul Petrus. Kenapa ya? Karena dia bukan orang Farisi, dia bukan orang pintar, dia bukan ahli Taurat, dia hanya seorang nelayan. Tetapi oleh karena Roh Kudus, dia mampu menyampaikan Injil kebenaran firman Tuhan di Serambi Salomo pada saat itu, hingga 3.000 jiwa bertobat terima Tuhan. Luar biasa ya adik-adik ya, bahwasanya Roh Kudus itulah yang memampukan. Bahkan kakak juga bisa menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini, pada hari ini adalah karena Roh Kudus. Nah adik-adik, kita sudah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, yaitu pada tanggal berapa? 18 Mei kemarin ya, 10 hari yang lalu dari hari Minggu ini. Hari Minggu ini adalah tanggal 28 Mei 2023. Nah, di hari kenaikan itu Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Ceritanya pada zaman Kisah Para Rasul atau zaman Petrus, kita akan belajar kisah dari Petrus ya. Ketika Tuhan Yesus telah naik ke surga, lalu murid-muridnya dan para rasul berkumpul di suatu tempat. Menantikan apa? Menantikan pencurahan Roh Kudus, yaitu 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, ketika itu tibalah hari pencurahan Roh Kudus. Maka dari itu mereka berkumpul menunggukan apa yang dijanjikan Tuhan, yaitu Roh Kudus yang akan menolong. Maka terjadilah seperti suatu angin yang bergemuruh kepada suatu tempat di mana mereka berkumpul, orang-orang percaya itu. Lalu ketika angin itu sudah berbunyi, bergemuruh, nampaklah seperti lidah-lidah api di atas kepala setiap orang yang percaya, termasuk Petrus. Dan mereka bisa berkata-kata dengan bahasa yang bahasa orang lain begitu, bukan bahasa mereka sendiri, sehingga bangsa-bangsa lain yang mendengarkan, oh, kok mereka bisa bicara dengan bahasa kita ya, seperti itu ya. Nah, itu adalah ketika Roh Kudus tercurah
dan setiap orang-orang yang percaya menerima pencurahan Roh Kudus termasuk Petrus. Ya adik-adik ya. Hari ini ingin mengajarkan bahwasanya kita masih diberi kemampuan oleh Roh Kudus ya. Petrus saja sudah menyangkal masih diberikan Roh Kudus, apalagi kita ya. Kita masih diberi kemampuan, adik-adik kelas besar diberi kemampuan rajin, semangat menjadi anak baik ya, jadi anak Tuhan ya. Yang Mbak juga percaya Tuhan pasti beri kemampuan. Yuk kita berdoa, firman Tuhan sudah selesai. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur ada Roh Kudus dalam hidup kami saat ini, sehingga kami dimampukan menjalani hari-hari hidup kami untuk menjadi anak Tuhan yang baik. Berkati kami ya Tuhan dari hari ini sampai seterusnya, biar Roh Kudus-Mu tetap tinggal dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk menguatkan firman Tuhan yang kita dengar hari ini, kita akan belajar ayat hafalan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 17b. Firman Allah bahwa Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Kak Lina ulangi ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 17b. Firman Allah bahwa Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Ya, adik-adik hafalkan. Kalau sudah, bisa divideokan dan boleh dikirim ke WA Kak Lina di 081230309059. Kak Lina tunggu ya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap hari orang tua kita menjaga dan memelihara kita dengan penuh kasih. Terlebih lagi Tuhan menjaga dan memelihara kita di dalam setiap kehidupan. Dan saat ini sebagai ungkapan syukur atas kasih setia Tuhan, kita mau mengumpulkan persembahan. Persembahan syukurnya bisa adik-adik masukkan ke dalam amplop, kemudian titipkan pada papa atau mama, atau bisa juga adik-adik bawa ketika minggu depan adik-adik pergi beribadah, atau adik-adik bisa minta papa atau mama transfer ke rekening gereja tempat adik-adik beribadah. Mari adik-adik kita naikkan pujian terima kasih 1000 untuk semua kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak berderai, terima kasih.
Panjatkan doa setinggi surga, terima kasih. Sepanjang masa terucap kata terima kasih. Terima kasih seribu, oh terima kasih seribu pada Tuhan Allahku, oh pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Terima kasih seribu, oh terima kasih seribu pada Tuhan Allahku, kepada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bawa persembahan kita dan kebaktian kita di dalam doa, juga doa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cinta-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Setiap hari, setiap detik, Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kami. Saat ini Tuhan, kami berterima kasih kalau kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan, dan kami juga boleh memuji nama Tuhan, memberikan persembahan syukur sebagai ungkapan kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai para pemimpin negara kami, terlebih lagi Pak Presiden Jokowi sebagai Presiden. Kiranya Tuhan berkati, berikan kekuatan, kesehatan, dan tanggung jawab, juga hikmat di dalam menjalankan pemerintahan. Kami berdoa untuk seluruh masyarakat di Indonesia supaya juga boleh mendapatkan sukacita, mendapatkan kehidupan yang semakin baik dari hari demi hari. Terima kasih juga Tuhan kalau kami boleh bersekolah, boleh belajar untuk persiapan masa depan kami. Terima kasih untuk setiap guru yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih juga Tuhan untuk gereja kami, di mana kami boleh bertumbuh dalam iman. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga kami, supaya kasih setia Tuhan terus melingkupi keluarga kami, supaya keluarga kami terus ada sukacita, damai, dan sejahtera. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema hari ini yang disampaikan oleh Kak Eta, firman Tuhannya adalah Tuhan Yesus memampukan. Memampukan apa? Ya, betul sekali. Di dalam aplikasi kehidupan kita, Tuhan Yesus memampukan kita untuk berani menyaksikan iman percaya kita kepada setiap orang yang kita temui di dalam setiap perilaku kehidupan kita. Tuhan Yesus memampukan kita semua untuk boleh menjadi teladan. Dalam hal apa aja sih Kak? Banyak. Dalam hal berkata yang baik dan sopan, penuh dengan keramah tamahan, jujur, bertanggung jawab, dan masih banyak lagi hal yang baik sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Dan semuanya itu mampu gak kita lakukan? Mampu, pasti bisa. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sudah memberikan Roh Kudus untuk menolong kita menjadi pribadi yang seperti Tuhan Yesus inginkan. Rindukan engkau mendapat berkat Tuhan? Yuk kita naikkan pujian penutup ini. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh
bawalah bencanamu, Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasanya. Bawalah bencanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bencanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasanya. Anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasihnya. Bencanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janjinya. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berjanji, bawalah bencanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasanya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, akhirnya Kak Lina, Kak Eta, dan seluruh tim Bina Warga mengucapkan terima kasih atas kesediaan adik-adik ikut serta di dalam kebaktian sekolah minggu pada hari ini. Dan kita akan kembali bertemu minggu depan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin.